Di penghujung abad ke-19, Nusantara berada di persimpangan zaman. Penjajahan Belanda mencengkeram erat. Pendidikan untuk kaum pribumi masih sangat terbatas, dan umat Islam hidup dalam berbagai tekanan, baik ekonomi maupun politik. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu cahaya yang tidak pernah padam, cahaya ilmu. Dari pesantren-pesantren yang sederhana, lahir para ulama yang kelak akan mengubah arah sejarah Islam di Indonesia. Salah satu mata air ilmu terbesar pada masa itu adalah seorang kiai sepuh dari Madura, Syekhona Khalil Bangkalan. Mendengar namanya saja, para pencari ilmu dari seluruh Jawa dan Madura akan langsung merasa hormat. Syekhona Khalil bukan sekadar kiai biasa. Beliau adalah poros keilmuan, pusat gravitasi yang menarik para santri dari berbagai penjuru negeri. Pesantrennya sangat sederhana, bahkan hampir tidak punya bangunan yang megah. Tapi justru dari kesederhanaan itulah lahir ulama-ulama raksasa yang kita kenal hingga hari ini. Para santri datang bukan hanya untuk belajar kitab kuning, tetapi untuk menyerap adab, keikhlasan, dan kebeningan batin sang guru. Nama Kiai Khalil begitu masyhur karena keluasan ilmunya dalam berbagai bidang, mulai dari fikih, tasawuf, dan terutama kedalaman hikmahnya. Banyak sekali kisah karamah yang beredar tentang beliau. Namun yang paling penting adalah pengaruh intelektual dan spiritualnya yang begitu mendalam. Beliau adalah tipe ulama yang jarang tampil di depan panggung, tetapi murid-muridnya lah yang kelak berdiri di garda terdepan sejarah bangsa. Di antara ribuan santri dan ulama yang pernah menimba ilmu darinya, ada dua nama yang kelak menjadi tiang utama Islam modern di Indonesia: Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir di Jombang pada tahun ke-1871. Sejak usia muda, semangatnya untuk mencari ilmu sudah membara. Beliau berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain, menimba ilmu dengan disiplin yang luar biasa ketat. Perjalanan panjangnya itu akhirnya membawanya ke Pulau Madura, ke Bangkalan, untuk menemui Syekhona Khalil. Di hadapan sang guru sepuh, Hashim muda tidak banyak bicara. Ia lebih banyak belajar dengan diam, mengamati setiap gerak-gerik gurunya, dan menyerap ilmunya secara batiniah. Hubungan antara Hashim Asy'ari dengan Kiai Khalil bukan sekadar hubungan murid dan guru yang formal. Ini adalah hubungan batin yang sangat kuat. Kiai Hashim sering sowan, datang untuk meminta nasihat dan berkhidmah atau mengabdi kepada gurunya. Dari Syekhona Khalil, beliau belajar satu hal yang kelak menjadi fondasi Nahdlatul Ulama, bahwa menjaga tradisi ulama salaf atau ulama terdahulu bukan berarti menolak kemajuan zaman. Sebaliknya, itu adalah cara untuk merawat akidah di tengah derasnya arus perubahan. Ada satu kisah yang sangat terkenal dan menjadi penanda sejarah. Ketika Kiai Hashim Asy'ari sedang merasa resah, memikirkan kondisi umat Islam dan masa depan pesantren, Syekhona Khalil memberikan sebuah isyarat melalui seorang perantara. Sebuah tongkat dan tasbih dikirimkan kepada Kiai Hashim. Bagi orang biasa, mungkin ini hanya benda biasa. Namun, bagi ulama yang memahami bahasa isyarat spiritual, ini adalah sebuah restu agung. Tak lama setelah menerima isyarat itu, pada tahun 1926, berdirilah Nahdlatul Ulama sebagai benteng tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Sekarang, mari kita lihat sosok yang satu lagi. Kiai Haji Ahmad Dahlan berbeda dengan Kiai Hashim Asy'ari. Beliau menempuh jalan hidup yang sedikit berbeda. Lahir di Yogyakarta pada tahun 1868. Kiai Ahmad Dahlan tumbuh di lingkungan keraton dan para ulama kauman. Sejak muda, beliau sudah merasa gelisah melihat praktik-praktik keagamaan di masyarakat yang menurutnya mulai menjauh dari substansi ajaran Islam yang murni. Kegelisahan itu membawanya berangkat ke Makkah.
Beliau tinggal di sana selama bertahun-tahun, bersentuhan langsung dengan gagasan-gagasan pembaruan Islam yang saat itu sedang berkembang di Timur Tengah. Meskipun Kiai Ahmad Dahlan tidak tercatat mondok dalam waktu lama di Bangkalan, seperti Kiai Hashim, beliau hidup dalam jaringan ulama yang sama. Guru-guru beliau, baik di Makkah maupun di Jawa, memiliki sanad atau rantai keilmuan yang bertemu pada tokoh-tokoh besar Nusantara, termasuk Syekh Chona Khalil. Dalam tradisi pesantren, hubungan semacam ini tetap disebut sebagai berguru secara sanad, yaitu terhubung melalui jalur keilmuan yang sama. Kiai Ahmad Dahlan sangat menghormati para ulama pesantren. Beliau tidak pernah memusuhi tradisi, tetapi beliau ingin membersihkannya dari hal-hal yang menurutnya bisa mengaburkan kemurnian tauhid. Ketika Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912, tujuannya bukanlah untuk membongkar tradisi pesantren, melainkan untuk memperbaiki sistem pendidikan umat dengan cara yang lebih modern dan teratur. Yang sangat menarik adalah, meskipun jalur dakwah Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan terlihat berbeda, keduanya tidak pernah bermusuhan. Bahkan, hubungan mereka lebih dekat dari sekadar persahabatan antar ulama. Keduanya terikat sebagai saudara melalui jalur keluarga. Kiai Ahmad Dahlan menikah dengan Nyai Siti Walidah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Kiai Hashim Asy'ari. Dalam tradisi Jawa dan pesantren, hubungan semacam ini membuat mereka dipandang sebagai saudara sendiri. Mereka hidup di zaman yang sama, saling mengenal, dan yang terpenting, saling menghormati. Perbedaan metode dakwah mereka bukanlah perbedaan tujuan. Keduanya soma-suma ingin agar umat Islam bangkit melalui ilmu pengetahuan. Jika kita tarik benang merah dari semua ini, Syekh Chona Khalil Bangkalan adalah simpul yang mempertemukan dua arus besar pemikiran Islam di Indonesia. Dari beliau, Kiai Hashim Asy'ari mendapatkan legitimasi spiritual untuk menjaga dan merawat tradisi. Dari jaringan ulama yang sama, Kiai Ahmad Dahlan mendapatkan kekuatan sanad untuk melakukan pembaruan. Uniknya, Syekh Chona Khalil sendiri tidak pernah mendirikan organisasi besar. Beliau memilih untuk tetap di pesantren kecilnya di Bangkalan, mengajar dengan tenang, jauh dari hiruk-pikuk panggung politik. Namun, justru sikap inilah yang menunjukkan kebesaran seorang ulama sejati. Beliau adalah penanam, bukan pemanen. Beliau menyiapkan generasi penerus, bukan mencari nama untuk diri sendiri. Ketika Syekh Chona Khalil wafat pada tahun 1925, hanya 1 tahun sebelum Nahdlatul Ulama resmi berdiri, jejak keilmuannya sudah menyebar ke seluruh Nusantara. Pesantrennya mungkin kembali sunyi, tetapi murid-muridnya justru ramai mengisi panggung sejarah bangsa. Dari kisah agung ini, kita bisa belajar satu hal yang sangat penting. Perbedaan jalan dakwah tidak harus melahirkan perpecahan. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lahir dari rahim keilmuan yang sama, dari adab yang sama, dan dari kecintaan yang sama kepada Islam dan Indonesia. Syekh Chona Khalil Bangkalan tidak meninggalkan warisan berupa gedung megah atau kitab-kitab tebal yang berjilid-jilid. Beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Manusia-manusia besar, dan dalam dunia ilmu, itulah warisan yang paling abadi. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bisa memberikan kita inspirasi dan hikmah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.